Assalamualaikum fans drama Korea. Jika biasanya film yang bertema zombie bergenre horor dan thriller, tidak halnya dengan drama satu ini. Drama yang dibintangi oleh aktor Choi Jin Hyuk dan Park Joo Hoon menyusung genre komedi fantasi. Dan meskipun drama ini molor tayang dari jadwal semula akibat pandemi COVID-19, akhirnya drama zombie detektif ini tayang pada hari Senin kemarin tanggal 21 September 2020. Rencananya drama ini berjumlah 12 episode. Sebenarnya sayang banget ya, kenapa cuma 12 episode? Tapi semoga aja ada tambahan dari tim produksi jika drama ini mendapatkan rating yang cukup baik. Dan untuk first impressionnya bener-bener takjub, karena kalau biasanya film zombie itu selalu nyermin dan bikin kita sport jantung, beda halnya dengan drama satu ini. Meskipun di awal-awal episode menampilkan kesan serem dan horor seperti film zombie pada umumnya, tapi setelah itu dijamin ngakak abis. Pokoknya hilang deh harga diri zombie yang awalnya serem, kejam, jadi katrok dan somplak gak ketulungan. Jadi kalau bukan somplak apa coba namanya buat tingkah laku si zombie ganteng ini yang berusaha untuk nolak kodratnya sebagai zombie dan bertekad tidak mau makan makhluk hidup apalagi manusia. Dan dia juga takut setengah mati sama manusia waktu lihat film zombie. Jadi kalau manusia pada umumnya kan kalau lihat film zombie itu takutnya sama zombinya. Nah kalau ini justru beda, si zombinya itu takut banget sama manusianya karena dia mikirnya kalau manusianya itu kejam banget lah gitu. Jadi ini tuh drama emang fresh banget ceritanya dan bener-bener out of track banget, dan sungguh KBS wajib diacungi jempol karena berani mengangkat cerita yang berbeda dan berani menampilkan tema zombie tapi dari sudut pandang yang berbeda, yaitu dari sudut pandang zombie itu sendiri. Dan seperti biasa untuk fans drama Korea yang belum tekan tombol subscribe, jangan lupa tekan tombolnya ya supaya channel ini semakin berkembang. Nah, kita masuk ke sinopsis cerita dari zombie detektif ini. Review episode awal, kita melihat seorang zombie yang keluar dari sebuah ruangan dengan rantai kaki yang terlepas dan mendekati seorang perempuan untuk digigitnya. Kemudian adegan beralih ke sekelompok orang yang membuang sampah medis dan bahan kimia secara ilegal pada malam hari ke gunung sehingga menyebabkan tumbuhan di sekitarnya mati. Dan kemudian di tengah tumpukan sampah itu ternyata ada seseorang yang bangun dan dia lupa ingatan. Dia tidak merasakan sakit, bahkan ketika dia mencoba untuk merokok, asap keluar dari luka di perutnya. Dia mencoba berbicara tapi yang keluar malah suara khas-khas zombie gitu loh. Dan ketika dia menyadari kalau dia ternyata sudah menjadi zombie, dia menolak kodratnya sebagai zombie dan membenci dirinya, apalagi ketika dia tidak bisa mengontrol dirinya karena memakan kelinci hidup. Dan akhirnya mencoba untuk bunuh diri dengan terjun dari tebing. Tapi namanya juga zombie, jadi jatuh juga tetap aja hidup lagi, sehingga membuat dia penasaran kenapa dia bisa menjadi zombie. Nah, awalnya dia kira kalau mungkin dunia sudah kiamat atau mungkin ada virus zombie yang merajalela. Tapi ternyata ketika dia turun gunung untuk melihat kejadian yang sebenarnya, dia justru melihat manusia dan tidak menemukan zombie lainnya. Dan manusia itu yaitu Gong Sun Ji yang diperankan oleh Park Joo Hoon, seorang reporter yang sedang mencari penjahat kasus Sinterklas. Dan karena mencium aroma yang enak dari Gong Sun Ji, dia hampir saja memakannya. Untung keburu sadar. Sedangkan Sun Ji mengira bahwa dia bertemu dengan seorang gelandangan yang kecanduan alkohol, serta pada akhirnya memberikan jaketnya dan uangnya untuk zombie tersebut. Karena zombie ini menolak untuk hidup sebagai zombie pemakan daging manusia, sehingga dia bertekad untuk mengisi perutnya dengan hal yang lain. Dia mencoba untuk mengambil telur burung yang ada di atas pohon, tapi apalah daya karena zombie geraknya sangat lambat, menyebabkan dia kesulitan untuk menangkap telur tersebut. Kemudian ketika dia kelaparan, dia biasanya kehilangan ingatan dan kehilangan kontrol dirinya. Dan ketika dia sadar yang kedua kalinya, dia berada di sebuah gua dengan tangan berlumuran darah. Ketika dia mengira kalau dia telah membunuh hewan lain, ternyata yang dia makan adalah rebusan babat.
Dari sinilah yang membuat si zombie ini terobsesi sama si rebusan babat itu. Karena ini drama zombie bertema komedi fantasi, jadi lucu banget waktu lihat zombie Choi Jin Hyuk ini menonton film zombie dan dia ketakutan setengah mati. Bukan takut sama zombinya loh, tapi dia takut sama manusianya. Dan kesel kenapa zombie-zombie itu tuh nggak bisa bilang kalau dia tuh dipukulin itu sakit gitu. Bahkan ada zombie yang pakai gigi palsu dan bilang kalau misalnya digigit pun dia nggak akan berubah jadi zombie karena giginya palsu semua. Gara-gara film inilah yang membuat dia berprinsip kalau manusia itu menyeramkan. Zombie ini akhirnya bersembunyi di balai desa yang tutup untuk sementara, dan untuk bertahan hidup karena dia tidak mau mati sia-sia di tangan manusia, jadi dia berusaha untuk menjadi seperti manusia. Dia mulai belajar berjalan seperti manusia, terus kemudian dia melatih motorik halusnya dengan menggunakan sumpit. Dia juga melatih kemampuan berbicara dan bahasanya, karena kan di awal-awal yang keluar adalah suara-suara khas zombie gitulah. Nah, setelah berhasil kurang lebih 2 tahunan, ya karena zombie kan gak ada lelahnya ya, jadi dia gak ada istirahatnya. Akhirnya dia bisa menguasai hal tersebut. Hingga suatu malam dia mencium aroma daging dan menghampirinya. Ternyata ada seorang pria yang sedang melakukan penghormatan kematian. Tapi kemudian pria tersebut dibunuh oleh seseorang dan membuat zombie tersebut semakin takut dengan manusia. Dan ini tuh emang zombinya emang bener-bener baik ya. Jadi dia nguburin si pria tersebut yang ternyata adalah seorang detektif swasta bernama Kim Woo Young. Yang sebelum meninggal, si Kim Woo Young ini tuh nyerahin kunci kantornya kepada si zombie itu. Nah, akhirnya si zombie turun gunung. Karena penasaran sama identitasnya sendiri kan, dia akhirnya datang ke kantornya Kim Woo Young dan diam di sana. Tapi kebayangkan kalau di gunung itu kan banyak hewan yang bisa dia makan. Nah, kalau di kota, dia mulai kebingungan untuk mencari makanan. Mau makan burung tapi dia takut kena virus. Padahal kan dia zombie, ya ngapain juga takut kena virus. Orang dia nggak akan mati. Balik lagi ke cerita dramanya, kejadian tidak sengaja yang penuh kesalahpahaman akhirnya mempertemukan si zombie dengan Gong Sun-ji ini. Nah, Sun-ji tuh mengira kalau zombie ini orang mesum yang mengganggu anak-anak. Karena si zombie parno sama manusia gara-gara film yang dia pernah tonton itu, so dia lari buat ngehindar manusia-manusia itu, yang akhirnya malah dikejar-kejar oleh Sun-ji dan anak-anak lainnya, dan menyebabkan Sun-ji melemparkan helm ke arah zombie itu. Kebetulan karena Sun-ji ini mantan atlet tolak peluru, helmnya kena pas belakang kepala yang memang merupakan kelemahan dari si zombie ini. Akhirnya zombie pun tidak sadarkan diri. Sun-ji mengira pria tersebut telah meninggal karena tidak merasakan detak jantungnya, dan petugas medis pun berusaha memberikan CPR kepada pria tersebut yang menyatakan kalau pria tersebut sudah meninggal karena emang gak ada detak jantungnya kan. Nah, Sun-ji panik kan. Di tengah kepanikan tersebut tiba-tiba pria itu terbangun dan petugas medis itu mengira kalau alatnya itu rusak, padahal sebenarnya alatnya baik-baik aja. Dan pada saat di rumah sakit, ketika Sun-ji meminta maaf dan memohon supaya pria tersebut tidak akan menuntutnya dan siap membayar uang pengobatan, tapi sebelum sempat membereskan kesepakatan itu, si zombie keburu kabur melarikan diri. Dan alur cerita selama 2 episode ini benar-benar bikin perut kita sakit saking somplaknya lah. Jadi ini sakitnya bukan sakit gimana ya, tapi sakit karena nggak berhenti buat ngakak. Jadi sebagian besar sih kita disuguhin dengan adegan-adegan lucu dari tingkah si zombie yang emang berusaha bertahan di lingkungan manusia yang dia takuti. Mulai dia kelaparan lah, dia cari makan lah, dia ketakutan sama orang lah, pokoknya banyak banget lah. Dan ketika menjelang akhir episode, kita melihat scan saat zombie tersebut secara tidak sengaja melihat gambar seorang anak perempuan yang merupakan korban penculikan dan pembunuhan yang disebut dengan kasus Sinterklas. Dan si zombie ini menghampiri gambar tersebut dengan memukul kaca dengan mimik. Kalau yang aku lihat sih antara campuran antara marah, sedih, dan kesel. Dan ini tuh yang sukses membuat kita bertanya-tanya apa kaitannya si zombie ini dengan kasus Sinterklas yang coba dipecahkan oleh Gong Sun-ji. Dan inilah sepertinya yang akan menjadi konflik utama dari drama ini. Mulai dari kasus penculikan dan pembunuhan yang dilakukan oleh Sinterklas yang sampai saat ini kasus tersebut belum terpecahkan.
Kemudian juga kira-kira apa ya hubungannya dengan si zombie? Apakah si zombie ini punya hubungan erat dengan sang korban? Ataukah jangan-jangan si zombie ini sinterklasnya karena sama-sama memiliki luka di wajah? Apakah Gong Sun-ji akan mati atau berubah jadi zombie juga? Soalnya kan kita lihat ya di preview ternyata si ceweknya itu adalah Gong Sun-ji. Terus kira-kira apa yang menyebabkan si zombie ini berubah menjadi zombie? Dan apakah zombie ini berhasil untuk menemukan identitasnya sebelum dia berubah menjadi zombie? Nah, penasaran kan dengan kelanjutan ceritanya? Dan overall untuk semuanya sih kalau aku lihat aku kasih drama ini nilai 9 dari 10 karena campurannya pas antara thriller, komedi, kriminal, dan fantasinya. Dan yang membuat drama ini terkesan ringan meskipun sebenarnya aku pikir ini drama yang berat loh. Jadi itu dia sih first impression dan review drama Zombie Detective versi fans drama Korea. Semoga teman-teman terhibur meskipun pada akhirnya itu semua tergantung dari selera kita masing-masing. So itu dia first impression dan review drama Zombie Detective versi fans drama Korea. Semoga teman-teman terhibur. Terima kasih. Assalamualaikum.